والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang disyariatkan dalam Islam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi merupakan amalan yang sangat mulia. Bahkan seorang hamba Allah Azza wa Jalla tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih dia cintai dari apapun. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai dari orang tua kalian, dari anak-anak kalian, dan dari seluruh manusia. Diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Umar. Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari apapun. Namun jika dibandingkan dengan diriku, aku lebih cinta terhadap diriku. Nabi SAW kemudian beliau mengatakan, "La ya Umar, bukan seperti itu wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri." Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari apapun, meskipun itu diriku sendiri." Mencintai Nabi SAW pada hakikatnya adalah dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Nabi, maka hendaklah kalian ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh daripada umatku mereka akan masuk dalam sorga kecuali mereka orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang enggan? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa saja yang taat kepadaku, dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam sorga. Dan siapa saja yang dia bermaksiat kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla kelak akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Ja'a A'rabi ila Nabi alaihi salatu wassalam faqal, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Datang seorang badui ke hadapan Nabi
Badui ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Ma a'datta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menuju hari kiamat? Orang ini pun menjawab, "Ya Rasulullah, ma a'datu likasratis salah wassiyam wassadaqah." Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya berpuasa, dan dengan banyaknya bersedekah. Walakinni uhibbullah wa rasul. Namun saya memiliki amalan, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut beliau mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Jika kita ingin melihat praktek kecintaan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan kecintaan kepada Nabi. Sebagaimana kita ketahui bersama, para sahabat mereka telah mengorbankan harta mereka, bahkan mereka mengorbankan jiwa mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka tidak rela sedikit pun Nabi alaihi salatu wasallam disakiti oleh kaum kafir pada saat tersebut. Sehingga disebutkan dalam sebuah asar yang sahih, ketika kaum musyrikin menangkap salah seorang sahabat yang bernama Zaid ad-Dasinah radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu tersebut Zaid ini dikeluarkan dari tanah haram untuk dieksekusi oleh kaum musyrikin. Pada waktu tersebut datanglah Abu Sufyan, yang beliau pada saat itu masih berada di atas agama kesyirikan. Beliau belum masuk Islam. Beliau bertanya kepada Zaid ini, "Apakah engkau mau Muhammad mengganti posisimu? Muhammad sekarang berada di tempat ini, kemudian kami memenggal lehernya dan engkau bersama dengan keluargamu bersenda gurau?" Maka Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dengan lantang menjawab. Beliau mengatakan, "Sungguh Muhammad tertusuk duri. Aku tidak rela sedikit pun meskipun aku bersama dengan keluarga sedang bersenda gurau." Maka ketika mendengar penuturan yang jujur dari seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam atas kecintaan kepada Nabi, maka Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabadi Muhammada." Tidaklah aku melihat ada orang yang paling mencintai lebih daripada kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga apapun musibah yang terjadi pada mereka itu terasa ringan selama tidak menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salah seorang wanita Ansar ketika terjadi perang Uhud, terdengar kabar di Madinah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada saat itu. Maka wanita ini keluar dari Madinah untuk melihat apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga ketika dia tiba di Uhud, peperangan sudah berakhir dan dia melihat ada mayat yang tergeletak. Kemudian dia bertanya, "Siapa ini? Siapa ini?" Maka dijelaskan oleh kaum muslimin, "Ini adalah bapakmu, ini adalah suamimu, ini adalah anakmu, dan ini adalah saudaramu." Subhanallah, dikabarkan kepada wanita ini akan kematian orang yang dekat dengannya. Namun wanita ini tidak menggubris. Dia tetap bertanya, "Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka para sahabat pun mengatakan, "Nabi alaihi salatu wasallam beliau selamat dan beliau berada di sana." Para sahabat menunjukkan posisi Nabi. Kemudian wanita ini datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh seluruh musibah itu terasa ringan selama tidak menimpa engkau." Subhanallah, kecintaan yang begitu besar yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Sehingga seorang muslim ketika dia mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaklah dia mendatangkan bukti. Dan bukti-bukti disebutkan oleh para ulama itu sangat banyak. Seorang hamba Allah Azza wa Jal dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti yang menunjukkan seorang hamba Allah Azza wa Jal mencintai Nabi adalah dengan membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya apa yang datang dari Nabi itu adalah wahyu. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
Sesungguhnya Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk membenarkan seluruhnya, tidak menolak dengan akal-akal kita, tidak menolak dengan perasaan kita. Sehingga jika kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam perkara yang luar biasa, maka mereka beriman. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra'kan oleh Allah azza wajal dari Mekah menuju Baitul Maqdis, maka keesokan harinya menjadi trending topik di Mekah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan telah melakukan perjalanan satu malam pulang pergi antara Mekah dan Baitul Maqdis. Perjalanan tersebut jika ditempuh dengan jalan darat yang sekitar 4 bulan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kepada manusia pada saat tersebut, beliau hanya melakukan selama 1 malam. Sehingga sebagian manusia yang mereka tadinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka murtad. Maka datang kaum musyrikin kepada Abu Bakar. Tujuan kaum musyrikin datang untuk menggoyang iman Abu Bakar. Maka pada saat tersebut kaum musyrikin mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau bertemu dengan sahabatmu? Sungguh dia telah mengaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dia kembali hanya dalam 1 malam." Apa yang dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah beliau mengatakan ini tidak mungkin dan yang semisalnya? La, tidak. Beliau mengatakan, apakah benar itu yang disampaikan oleh Nabi? Dijawab benar. Maka jika benar, kata Abu Bakar, sungguh saya beriman, dikarenakan beliau adalah orang yang jujur. Kaum musyrikin pun bertanya, apakah engkau akan membenarkan peristiwa tersebut? Kata Abu Bakar, saya akan membenarkannya. Sungguh saya telah membenarkan perkara yang lebih besar yang diturunkan kepada beliau di pagi hari dan di sore hari. Subhanallah ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembenaran dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bandingkan dengan sebagian manusia yang ada di zaman kita. Ketika ada hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak masuk akal, maka mereka menolak. Bahkan mereka membuat rumus yang sesat dan menyesatkan. Mereka mengatakan apa yang masuk akal kita terima dan apa yang tidak masuk akal maka tidak kita terima. Subhanallah, mereka berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka melihat bahwasanya sebelum mereka ada orang-orang yang lebih kuat, ada orang yang lebih hebat dan semisalnya, namun karena pertentangan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul, Allah Azza wa Jalla luluh lantak akan seluruhnya mereka. Ini yang pertama. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla dikatakan mencintai Nabi adalah ketika dia membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara bukti seorang hamba Allah Azza wa Jalla cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengagungkan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mereka menolak, bahkan meremehkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib bagi kita untuk mengagungkannya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita kepada kita. Mereka mengajarkan kita agar mengagungkan apa saja yang datang dari Nabi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, datang seorang kepada beliau. Orang ini bertanya, wahai imam, apa hukumnya ini dan ini? Maka beliau menyebutkan bahwasanya hukumnya ini dan ini dikarenakan Nabi SAW menyebutkan seperti ini. Orang ini pun bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu? Imam Syafi'i geme hadis, namun urnya itu yang kipan pendapat ron wahai imam. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada saat tersebut beliau marah. Beliau mengatakan, subhanallah, apakah engkau melihat aku berada di tempat ibadah orang Yahudi
Ataukah engkau pernah melihatku beribadah di tempat orang Nasrani? Ataukah engkau pernah melihatku memakai zunar? Zunar adalah sabuk yang dipakai oleh orang Nasara. Sungguh aku telah menyampaikan kepada engkau hadis Nabi SAW, namun engkau bertanya bagaimana pendapatku. Kemudian juga disebutkan bagaimana pengagungan para ulama kita terhadap hadis Nabi SAW. Disebutkan dari Abdullah ibn Mughaffal, beliau menyebutkan hadis Nabi SAW tentang larangan kazaf. Kazaf iaitu mengutik dengan batu. Dan mengutik dengan batu sebagaimana kita ketahui tidak mendatangkan hewan buruan dan tidak mematikan musuh. Yang ada buta mata dan patah daripada gigi. Maka orang ini disampaikan hadis oleh Abdullah bin Mughaffal agar tidak melakukan kazaf. Maka orang ini pun mengatakan, memangnya kenapa dengan kazaf? Memangnya mengapa? Kenapa mengutik dengan batu? Maka pada saat tersebut Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengar hadis Nabi SAW ditolak mentah-mentah oleh orang ini, maka beliau mengatakan, aku khabarkan kepada engkau hadis Rasulullah SAW, namun engkau katakan mengapa memangnya dengan kazaf? Maka sungguh aku tidak akan berbicara lagi denganmu selamanya. Subhanallah, pengagungan yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Menan sitdayo ketika disampaikan hadis Nabi SAW, baik dah pekim ataukah baik dah ulok-ulok dan yang semisal ji, maka orang-orang seperti ini mereka tidak ada pengagungan sedikit pun atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara bukti seorang hamba Allah Azza wa Jal mencintai Rasulullah SAW adalah tidak mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW telah bersabda seperti ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengadu ucapan Nabi SAW dengan tokoh manapun. Karena tokoh manapun itu bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, kullu qaul yuqbal wa yurad illa sahibul kubur. Setiap ucapan itu bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Dan jika kita melihat para ulama kita dalam mereka mempraktekkan hal ini, subhanallah, luar biasa. Disebutkan datang seorang kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi dan beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Orang ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas sebuah permasalahan. Ibnu Abbas menjawab dengan hadis yang datang dari Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas memotong. Kemudian orang ini memotong ucapan Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, namun Abu Bakar mengatakan seperti ini dan Umar mengatakan seperti ini. Ucapan Nabi SAW diakhirkan, lebih diutamakan daripada ucapan Abu Bakar dan Umar. Leurungyo. Maka pada waktu tersebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau marah dan beliau mengatakan, yushiku an tanzala hajaran minas sama. Hampir-hampir jatuh batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku ucapkan ucapan Nabi, kemudian engkau mengatakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana kita ketahui Abu Bakar dan Umar adalah orang yang terbaik dari umat ini. Namun ucapan beliau berdua tidak bisa disandingkan dengan ucapan Nabi SAW. Tidak bisa dikedepankan daripada ucapan Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan ucapan orang yang di bawah mereka? Terkadang kita sampaikan nyo hadis lagi yang aku pegah. Kemudian sebagian tanya mengatakan namun tungku long menunggu pegah, namun ustaz long menunggu pegah dan yang semisalnya. Maka bagaimana lagi jika Abdullah bin Abbas beliau mendengar ucapan seperti ini? Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Datang seorang lelaki dari Syam. Lelaki ini bertanya tentang umrah bersama dengan haji. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berfatwa boleh, karena Nabi SAW beliau mengatakan seperti ini dan seperti ini. Maka orang ini pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, namun bapakmu melarang. Bapak beliau siapa? Umar bin Khattab.
Maka pada waktu tersebut Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, celaka engkau. Nabi SAW mengerjakannya. Kemudian bapakku melarang. Mana yang kau pilih? Maka orang ini pun menjawab, tentu ucapan Nabi SAW. Subhanallah ya ikhwatal kiram. Adab yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW di dalam mereka mencintai Nabi SAW. Sehingga seorang hamba ketika dia mengumpulkan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka sungguh dia telah dikatakan sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innahu sami'un mujibu da'wat ya qadhiyal hajah. Allahumma nas'aluka al huda wal afa wat tuqa fal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana walhamdulillah, aqimus salah.